Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nuriski Mulia dengan NIM C1401211039 dari kelompok 5 paralel 2. Di sini saya akan memberikan informasi untuk memenuhi tugas besar praktikum dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Di sini saya akan memberikan informasi tentang selama ini saya melakukan praktikum apa saja di mata kuliah ini. Kemudian saya jelaskan dalam video ini. Oke. Lanjut aja ke materinya. Yang pertama ada ciri seksual primer dan sekunder pada ikan. Ciri seksual primer adalah ciri yang berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi melalui organ-organ reproduksi dan hormon yang mempengaruhinya. Sedangkan ciri seksual sekunder adalah tanda yang berada di luar tubuh ikan terbagi menjadi dua, yaitu dimorfisme yang berarti perbedaan fisik, itu umumnya biasanya pada ikan konsumsi, dan dikromatisme yang berarti perbedaan warna, itu umumnya pada ikan hias. Kemudian ada contoh dari ciri seksual primer. Ini ada pada ikan mas jantan ini, dan ini ikan mas betina. Sedangkan ini ciri seksual sekunder pada ikan mas, ini ikan mas jantan, ini ikan mas betina. Umumnya dari ciri sekunder ini, ikan mas jantan itu memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan betina, dan betina itu umumnya memiliki tubuh yang lebih besar. Materi yang kedua ada organ reproduksi pada ikan. Jadi ikan jantan memiliki organ testis yang menghasilkan spermatozoa. Testis terdiri atas sepasang organ memanjang dan terletak pada dinding dorsal. Sedangkan ikan betina mempunyai organ ovarium yang menghasilkan sel telur. Ovarium lebih berat dibandingkan testis karena memiliki kuning telur untuk vitalogenesis. Ini adalah contoh ikan mas betina. Ini ikan mas jantan. Ikan betina itu nih lihat dari perutnya juga ukurannya lebih besar ya. Kemudian ini ikan mas jantan, ini tuh tubuhnya lebih ramping, dan ini tuh testisnya itu lebih menonjol. Pokoknya testis itu lebih menonjol dibandingkan ovarium gitu. Jadi kayak ada tonjolan gitu kalau dipegang. Dan kalau diseripin juga mengeluarkan sel sperma. Lanjut, ada perkembangan gonad dan gambaran histologis dan gambaran morfologis. Nah, gonad adalah organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin atau gamet. Nah, di sini tuh betina menghasilkan ovum dan jantan menghasilkan sperma. Nah, selanjutnya ada TKG atau tingkat kematangan gonad, yaitu tahapan tertentu dari perkembangan gonad sesudah dan sebelum memijah. Fungsi TKG yaitu untuk memahami siklus dan menduga status reproduksi pada ikan. Nah, ini nih contohnya, hmm, pas dibedah ini ikan lele jantan dan ini ikan lele betina. Ikan lele jantan tuh di sini tuh ada yang dibilang ada spermanya. Nah, kalau stripin tuh akan mengeluarkan sperma ini nih, bentuknya kayak gini. Kemudian ini di betina itu ada sel telur atau ovum nih. Kelihatan kayak titik-titik gitu, udah mau bertelur ikan lelenya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada GSI dan HSI. GSI atau Gonadosomatic Index adalah presentasi bobot gonad dengan bobot tubuh yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat kematangan gonad. Nah, GSI ini itu ada lanjutannya dari TKG, jadi masih ada hubungannya sama tingkat kematangan gonad. GSI di sini tuh adalah presentasi bobot gonad nih, bobot gonad, berat gonadnya dengan bobot tubuhnya. Sedangkan HSI ada atau Hepatosomatic Index adalah presentasi bobot hati dengan bobot tubuh yang berfungsi untuk menggambarkan proses metabolisme dari hati. HSI ini tuh perbandingan antara persentase bobot hatinya dengan bobot tubuhnya. Nah, faktor yang berpengaruh dari GSI dan HSI ini ada 3. Yang pertama ada lingkungan, yaitu contohnya seperti logam berat dan musim. Sedangkan yang kedua itu ada nutrisi pakan, itu dari asupan energi khususnya untuk betina, itu untuk vitalogenesis. Yang ketiga itu ada status individu. Nah, status individu itu dilihat dari kesehatan dan tingkat kematangan gonad pada ikannya. Lanjut, yang kelima itu ada sebaran diameter telur dan fekunditas ikan. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari telur yang diukur dengan mikrometer berskala. Ini adalah contoh mikro berskala ya. Ini telurnya. Ini mikrometer berskalanya. Gonad yang semakin berkembang itu ditandai dengan diameter telurnya yang semakin besar. Jadi semakin besar diameter telurnya, maka artinya gonad itu semakin berkembang. Selanjutnya ada fekunditas telur, adalah total telur yang dikeluarkan saat pemijahan. Nah, fekunditas telur ini
dapat ditentukan dengan mengambil ovari ikan betina pada saat TKG 3, 4, dan 5. Nah, ada contoh kalibrasi mikrometer mikroskop dari perbesaran 2 kali 5 MOK itu sama dengan 20 MOB. Perbesaran 4 kali 5 MOK sama dengan 10 MOB. Dan di perbesaran 10 kali 5 MOK sama dengan 4 MOB. Oke, lanjut. Kemudian ada performa reproduksi organisme akuatik. Nah, untuk di materi ini aku cuma mau ngasih informasi aja tentang dari jurnal yang aku dapat. Performa reproduksi pada organisme akuatik itu adalah menentukan potensi produksi benih oleh dari pembudidayanya. Dan umumnya itu durasi motilitas pada ikan yang memijah di air tawar, umumnya tawar, itu sekitar 2 sampai 3 menit. Oke, lanjut. Materi yang ketujuh ada induksi hormonal. Hormon adalah bahan kimia hasil jaringan khusus yang didiskresi ke darah, dibawa ke organ target dengan membawa sinyal atau informasi. Nah, jenis hormon reproduksi itu ada dua, ada FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Nah, mekanisme kontrol hormonal reproduksi ikan itu dikendalikan oleh hipotalamus, kemudian ke pituitari, dan selanjutnya gonad. Nah, hipotalamus ini di gambar ini tuh lagi nyari hipotalamus. Hipotalamus itu terletak di otak ikan, kemudian di bagian bawahnya. Jadi kayak nggak jauh dari otak ikan, tapi dia tuh cirinya itu memiliki warna yang lebih yang beda gitu dari otaknya, aja kayak lebih putih dibanding otaknya hipotalamus tuh. Lanjut. Kemudian ada rekayasa kelamin. Teknik pemulaian ikan ini bertujuan untuk menghasilkan benih unggul yang diperoleh dari induk ikan hasil seleksi. Teknik pemulaian atau rekayasa kelamin ini ada 4. Yang pertama ada genogenesis, itu dikendalikan oleh inti telur. Yang kedua, androgenesis, itu dikendalikan oleh inti jantan. Yang ketiga ada polyploidisasi, itu untuk menghasilkan individu polyploid. Dan yang keempat ada sex reversal atau pembalikan kelamin jadi berlawan. Nah, ini adalah contoh dari teknik sex reversal pada ikan nila. Nah, umumnya itu ini ada ikan nila jantan dan betina. Kemudian tekniknya itu dilakukan dengan cara ada ikan nila jantan dan ikan nila betina dikawinkan, kemudian akan menghasilkan benih setelah 18 hari. Jadi itu ini seks di luar tubuh ya. Proses itu di luar tubuh, kemudian diberi makan metil testosteron untuk 20-28 hari dan nanti akan menghasilkan ikan yang jantan semua. Ikan adalah jantan semua gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bioassay. Bioassay adalah uji hayati untuk mengetahui tentang toksisitas bahan pencemar dari organisme akuatik. Dan ada 3 manfaat bioassay untuk aquaculture. Yang pertama ada deteksi residu obat, yang kedua ada deteksi penyakit, dan yang ketiga ada deteksi hormon. Nah, biasanya bioassay ini menjadi tes yang digunakan untuk menilai kisaran racun dari bahan kimia yang berada di dalam kolam atau tambak. Dan umumnya itu menggunakan ikan untuk mengetahui konsentrasi dari bahan kimia yang ada di dalam kolam atau tambak tersebut. Gitu. Ini adalah contohnya. Kayak untuk mengetahui itu menggunakan ikan umumnya. Jadi dari ikan untuk ikan gitu. Oke, lanjut aja. Yang terakhir ada materi ke-10 ada preservasi gonad. Nah, ini juga atau preservasi sperma adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma agar sperma itu tetap terjaga sifat dan fungsinya gitu. Nah, ada 5 tujuan preservasi dari preservasi gonad ini. Yang pertama ada intensifikasi produksi benih. Yang kedua ada menghindari over depending atau lewat matang. Kan biasanya umumnya mungkin jantannya udah matang tapi betinanya belum matang. Jadinya bisa yang jantannya itu sel spermanya diawetin dulu gitu. Nah, yang ketiga ini ada untuk menggantikan biaya pemeliharaan pemeliharaan induk. Jadi mungkin udah ya gitu kayak udah waktunya untuk apa? Waktunya untuk mengeluarkan sel sperma atau sel telur, tapi ternyata belum ada
pasangannya gitu loh. Jadi bisa dipelihara selnya aja gitu loh. Dan ikannya tetap dalam keadaan ya udah sehat gitu. Yang selanjutnya ada yang keempat ada memudahkan pemindahan sel sperma. Yang kelima ada pemijahan yang dilakukan saat pematangan gonad gitu. Nah, konservasi sperma ini bisa dilakukan pada ikan, kemudian eh, di stripping akan menghasilkan sel sperma yang nanti itu ditaruh di dalam tube kayak gini, terus diberikan larutan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu tertentu. Nah, teknik ini tuh biasanya disebut dengan cryopreservasi. Jadi kayak membekukan sel sperma di sel sperma ikan di dalam freezer dengan suhu tertentu gitu. Oke, ini daftar pusaka yang saya gunakan dalam membuat materi ini. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.